phishing itu meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Oke. Dan cukup bodoh juga sebenarnya. Itu kalau kita sadar. Semakin mudah orang mengupload, men-sharing data-data pribadi mereka lewat telepon, smartphone. Tanpa sadari walaupun disadari. Tapi walaupun disadari pun mereka pikir aman, ya kan? Oke. Tapi ternyata itu nggak aman. Kalau saran saya lebih baik tethering aja ke handphone. Lebih aman tethering. Internet adalah tempat yang berbahaya. Email, WhatsApp, telepon yang kamu terima, semua itu adalah pintu masuk bagi kriminal digital. Pujo Cahyono adalah spesialis keamanan cyber. Waspadanya sangat tinggi terasa tajam. Dia tidak lagi percaya apa yang dia lihat di internet. Dia akan membuka tabir dari mimpi buruk, media sosial, password yang lemah, iklan pop-up, sampai AI. Saya nggak menjamin. Setelah nonton podcast ini, kamu masih mau terkoneksi ke internet. Bang Bujo, Ya. gue langsung tanya ke yang intinya ya. Oke. Sekarang dunia internet adalah yang paling berbahaya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Iya, betul. Betul? Betul. Apa Bang yang membuat itu menjadi semakin berbahaya sekarang? Privacy yang bahaya. Data-data pribadi, terus kemudian banyak hal-hal yang menyangkut keuangan itu sudah lebih mudah diakses. Lebih mudah diakses tuh secara legal atau ilegal? Ilegal, secara ilegal. Jadi dari awal data pribadi, terus kemudian nanti di engineeringkan sama hacker lah atau siapa penipu semacam macam, itu yang bisa nanti menyerang ke finansialnya korban. Ini ada hubungannya sama semakin banyaknya orang pakai smartphone atau enggak? Iya. Semakin mudah orang mengupload, men-sharing data-data pribadi mereka lewat telepon, smartphone. Disadari atau nggak disadari sama mereka? Tanpa sadari walaupun disadari. Tapi walaupun disadari pun mereka pikir aman, ya kan? Oke. Tapi ternyata itu nggak aman. Misalnya kalau kita melakukan transaksi pakai kartu kredit ataupun lewat mobile banking. Betul. Karena ini yang menjadi mungkin pengetahuan orang awam tuh masih belum di IT security ya. Mereka masih belum sedalam yang memang seharusnya mereka punya kalau menurut saya. Jadi kalau contoh misalkan kita melakukan mobile banking, mungkin secara aplikasi mobile banking aman. Tapi ketika mereka mengetik itu password apa segala macam, itu belum tentu aman. Karena bisa jadi di situ sudah ada malware di handphone mereka. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Sebelumnya mereka klik sesuatu, malware masuk, mereka ketik password, direkam, dipakai sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Padahal kan dari banknya sendiri sudah ada pengamanan, misalnya kalau mobile banking itu hanya bisa dipakai oleh satu nomor. Betul, betul. Tapi kalau misalkan malware-nya sudah ada di handphone tersebut, orang tersebut bisa pakai handphone itu kapan aja sebenarnya. Handphone itu udah jadi milik bersama lah sama kira-kira seperti itulah. Jadi harus di research factory setiap hari dong jadinya. Ya kita sendiri ya harus kita harus aware gimana caranya kita tahu bahwa di situ sudah ada malware. Itu kita harus tahu caranya seperti apa. Terus kita jangan terlalu gampang percaya. Termasuk yang aku saudara sendiri pada waktu WA gitu. Nomorku ganti. Betul gitu banget, misalnya. betul banget. Jadi mereka ini orang-orang yang pinter untuk mengelabui. Jadi secara metode mereka udah tahu nih caranya untuk mendekati si korban, karena mereka melakukan social engineering dulu, sehingga bisa bikin trust di antara yang mau menyerang sama yang korban. Nanti begitu trust, apapun bisa dilakukan. Wow. Bermain psikologi juga dong. Pasti. Bang, ini sebagai konteks kan,
Bang Pujo sering melakukan pelatihan keamanan ya, keamanan cyber di perusahaan-perusahaan, institusi, organisasi. Pada saat melakukan pelatihan, Mhm. apa Bang biasanya kasus-kasus yang ditemukan di sana? Yang sering itu password yang lemah, itu sering, jadi mereka gampang ditebak ya password-nya. Yang kedua, phishing. Phishing itu salah satu yang paling sering, kasus yang paling sering terjadi. Oke, kita bedah nanti satu persatu ya, Iya, password sama phishing ya. iya. Tadi kita juga udah bilang, tadi Bang Pujo juga udah bilang bahwa penggunaan smartphone yang sebenarnya komputer ya, cuma bentuknya kecil aja gitu Betul. dan sangat menarik gitu untuk dimain-mainkan. Itu mengundang malware dan hacker juga. Apalagi kalau smartphone itu juga dipakai untuk kebutuhan bekerja, tidak Iya, cuma untuk kebutuhan pribadi. iya. Apakah perlu sekarang, di zaman sekarang ini yang paling berbahaya, Mhm. memisahkan antara smartphone pribadi dengan smartphone untuk bekerja? Oke. Kalau menurut Yang saya untung nanti Telkomsel. pasti benar, nomornya makin banyak. Iya, iya, iya. Kalau menurut saya dari sekarang untuk, jabatan tertentu itu harus dipisah. Karena Minimal di jabatan. jabatan yang memegang data-data perusahaan yang penting, itu harus dipisah. Otomatis itu akan menjadi resiko bagi perusahaan jika aktivitas dari pemakai yang mungkin lengah atau apa, sehingga data-data rahasia perusahaan bisa kesebar. Jadi mungkin level manajer tuh otomatis sudah harus dipisah. Tapi jangan salah, eee, orang IT di satu perusahaan, kadang-kadang dia udah pegang data krusial dari perusahaan tersebut, walaupun Apalagi dia nggak punya hanya akses. karena dia punya akses, apalagi operator ya. Kadang-kadang dia dikasih akses admin gitu. Nah, itu yang bahaya tuh. Orang-orang seperti ini harus dipisah antara pemakaian handphone pribadi sama perusahaan. Jadi, ya mungkin tergantung dari, apa ya, akses level dari si pemakai sendiri. Begitu dia sudah punya akses ke data perusahaan yang penting, itu harus dipisah otomatis. Oke, sekarang kita juga ke masalah pribadi juga. Apakah perlu kita punya smartphone yang berbeda Mhm, untuk aplikasi keuangan dan mhm. juga media sosial atau ya smartphone kebanyakan lah sehari-hari? Iya, sebenarnya sih ya kalau misalkan Makin ribet ya makin itu hidup kita ya sebenarnya dengan makin ini ya. ribet sih. Atau pertanyaan gua aja yang ribet ya? Enggak, gini, memang kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya, itu, mau dijadiin satu sebenarnya nggak begitu masalah. Selama mereka sendiri sudah legowo, rela, dan ikhlas Kalau uangnya kalau hilang ya? benar, benar, itu. Selama mereka misalkan, masih nggak mau secara finansial dirugikan, ya mungkin dari sisi bankingnya sendiri harus dipisah. Ini untuk banking yang untuk belanja-belanja online tuh, sama banking yang tabungan yang buat keluarga, sehingga entar aksesnya itu dipisah, Ya, gitu. Misalkan, oke saya cuman pakai, ini nyebut merek nggak apa-apa ya? nggak apa-apa dong. Oke, misalkan oke saya cuman pakai BCA untuk online transaction, yang Mandiri untuk nabung aja, gitu. Itu bisa. Mandiri itu tidak terhubung ke aplikasi mobile banking? Nggak ada mobile bankingnya, nggak Iya, dimasukin cuma lah. buku tabungan aja Cuman ya? buku tabungan aja, gitu. Jadi, ya udah yang BCA, ya nggak usah diisi banyak-banyak gitu kan, Iya. yang di BCA. Jadi kalau misalkan jebol pun aman gitu. Ya itu legowo tadi itu Nah, ya. legowo gitu sih. Artinya kita juga harus siap-siap ada yang melakukan aktivasi hacking ke mobile banking kita ya? Gini, kalau di IT security itu kita tidak bisa 100% secure tuh nggak ada. Nggak ada istilah 100% secure di IT security. Pertama, kita sendiri juga harus aware. Kedua, kita nggak bisa kontrol apa yang ada di handphone. Ya. Apakah itu secure atau nggak secure. Ketiga, aplikasinya itu kita belum tahu secure apa nggak. Iya. Terus keempat, kita bisa lengah. Jadi banyak tuh, Faktor-faktornya. faktor-faktor yang bakal bisa masuk tuh. Nah, itu semua kalau dijadiin satu, ya mungkin 30-40% kita bakal jebol gitu. Makanya ya harus legowo dari awal. 30-40% itu banyak loh. Banyak.
banyak. Jadi Apalagi penduduk Indonesia yang 200 sekian juta itu. kasus itu sangat banyak lah di Indonesia. Apalagi orang Indonesia orangnya percayaan gitu, lugu lah, terlalu percaya kalau menurut saya. Mungkin harus diajarin tuh orang Indonesia, don't trust anyone. Harus banyak orang-orang kayak Bang Pujo nih yang harusnya memberitahukan kepada masyarakat, pakai mobile banking ini sebaiknya seperti ini. Hati-hati lah. Pakai media sosial ini harusnya seperti ini, gitu. Ya walaupun sudah dikasih tahu sama bank gitu, kayaknya lebih percaya sama influencer gitu, sama Itu dia. institusi gitu. Itu dia. Benar. Bang, ini juga media sosial Indonesia termasuk yang pemakai paling banyak. Betul. Seberbahaya apa pemakaian media sosial ini? Kalau untuk keperluan sehari-hari sebenarnya nggak berbahaya. Tapi kalau begitu kita sudah mulai men-share data pribadi, itu sekarang tingkat berbahaya, resikonya udah makin tinggi. Bahkan hanya sepotong pas foto aja, itu dengan AI kita bisa menipu orang. Kan kita foto-foto di dalam Instagram gitu. Nah, itu foto dia tersebut makanya. bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Contoh, misalkan saya share foto bareng nih, kita foto bareng. Terus gambar kita, muka kita, itu dengan AI bisa dibuat jadi video. Iya. Dengan suara yang AI juga. Diproduksi sama AI. Bisa bikin video, kita telepon istri kita, anak kita, ibu kita, tanpa tahu bahwa itu bukan orang, tapi robot, AI. Entah itu minta uang, entah itu minta informasi pribadi. Itu bisa kejadian. Semengerikan itu dong. Teknologinya sudah di sana. Apalagi teknologi itu bebas dipakai Bebas dipakai dan yang berbayar pun ada gitu. Dengan suara dan video yang halus. Tidak seperti robot. Jadi sekarang kan kalau kita video call gitu seakan-akan ngomong seperti video call. Tapi itu bukan orang asli gitu. Itu sudah ya 3 tahun belakangan lah. Jadi mama minta pulsa, papa minta pulsa itu mungkin akan kembali lagi dong nantinya dong. Bisa dalam jadi. bentuk yang berbeda. Dalam bentuk video call. Bukan telepon lagi. Ngeri itu. Gue cuma bisa ketawa aja kalau udah begitu. Iya kan kemarin pernah kejadian anak, tapi di luar ya. Si anak minta uang kuliah. Dia bilang uangnya habis. Video call sama orang tuanya nggak tahu. Ya dikirimlah duitnya. Kan ke rekening. Ya kan percaya. Sudah ada trust. Pak, saya sekarang pakai rekening yang ini. Minta tolong dia transfer ke sini ya. Kita mau ngomong apa orang tua? Emergency gitu misalkan dibilangnya. Ini besok harus bayar nih. Ada uang untuk kegiatan ini. 500.000, 200.000. Kan kita nggak, ya udah kirim deh. Jadi konten seperti apa yang sebaiknya kita share di media sosial? Kan kita mau eksis di media sosial. Iya juga sih. Nah, kalau saya sebagai praktisi, saya sarankan tidak ada konten pribadi yang dimasukkan ke media sosial. Semuanya kan tentang pribadi di media sosial. Justru itu makanya kan supaya aman, tidak ada. Tapi kalau misalkan pun ada, kalau bisa ya yang sifatnya bersama, bukan sifatnya pribadi sebagai saya nih lagi makan di sini nih. Itu paling gampang itu sebenarnya di monitor ya. Karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu melakukan social media engineering itu di situ. Kebiasaan kita lagi ngapain, kita spend apa, itu sebelum kita di phishing, mereka akan melakukan social media engineering di situ. Jadi kita di profiling. Di profiling sehingga ketika mereka melakukan phishing, mereka tahu kebiasaan kita makannya apa, kita ngelakuin apa, kita lebih percaya seperti apa, gitu. Oke. Itu yang ngeri. Kita akan masuk ke phishing berikutnya Bang ya. Tapi kita masih ngomong tentang media sosial. Iya. Punya keluarga kan ya. Punya anak-anak juga kan ya. Apa Bang saran kepada anak-anak yang main media sosial ini? Kalau saya bilang sama anak-anak saya, jangan terlalu sering posting di media sosial justru. Karena apapun yang kita posting, apalagi mereka masih kecil kan, mereka akan posting apapun, implikasinya ke depan kita nggak tahu seperti apa. Contoh misalkan. Belum kebayang sekarang. Apa yang udah dibayang sekarang dan kemudian ke depan kita nggak kebayang tahu. Misalkan mereka nih party dengan si A.
Terus kemudian sekarang ya kalau misalkan si A-nya orangnya benar gitu, 5-10 tahun kemudian ternyata Nggak ada bener. nggak benar gitu kan. Dia bilang, "Oh lu temennya si itu ya?" Kan bisa rekor itu tercatat di online. Oh, klarifikasi ya. Nah, itu dia. Nah, kira-kira seperti Iya, itulah. iya. Atau misalkan mereka foto nggak pakai baju sama siapa Nah gitu itu kan. tuh kayak gitu tuh. Iya kan? Nah, Nah, satu saat mereka misalkan di apa namanya, di jabatan tertentu yang track record-nya harus dicari 5-10 tahun ke belakang. oke. Nah, itu kan merugikan buat dia sendiri, Hmm. gitu. Nah, itu mungkin anak-anak udah mulai harus dikasih awareness lah mengenai apa-apa yang mereka harus dan yang mereka bisa masukkan ke media sosial dari sekarang. Kalau perlu memang dari SD itu sebenarnya. Anak-anak SD udah punya handphone sekarang. Iya, kan biar ditanya, "Lu kok belum pulang sampai sekarang?" Itu Gitu. dia. "Kok sore-sore belum pulang?" Orang tua harus tahu. Iya. MBG makannya apa hari Nah, ini? iya. Foto Difotoin dulu dong. itu. Benar, 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 benar. Bang, soal foto yang kurang senonoh yang muncul di media sosial ya. Iya, Sekarang kan kita juga pakai baju di foto, kemudian di AI kan bisa jadi nggak pakai baju juga kan sebenarnya kan. benar. Bisa. Gue jadi makin nggak paham nih bagaimana kita menyikapi media sosial ini nantinya. Kalau kalau sekarang ya, kalau gue sendiri nih udah mulai agak tidak sering masuk ke memposting di media sosial kecuali memang yang urusannya dengan misalkan hobi yang memang ya udah dari dulu hobinya seperti itu. Hmm, Gua kan hobi moto ya. hmm, Ya foto-foto kita masukin situ. iya, Hasil ya bukan foto pribadi oke, gitu. iya. Terus hal-hal yang sifatnya mungkin seperti education, sharing ilmu itu bagus lah, baik kalau dimasukin ke media sosial. Kalau di Instagram tuh kan ada fitur story yang hilang dalam 24 jam ya. Mhm. Itu juga bisa disimpan juga kok oleh mereka yang mau menggunakannya tanpa bertanggung jawab. Tergantung dari si Instagram-nya sendiri, berapa lama mereka simpen itu barang. Karena, belum tentu sama Instagram Langsung dihapus, dihapus ya. langsung hapus di servernya mereka. Kan itu sebenarnya konten yang bisa mereka jual. Coba diterangkan jual itu seperti apa? Ketika si para, apa namanya, sosial media ini mengumpulkan data-data itu kan mereka simpan indefinitely sebenarnya. Hmm. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, karena, data itu mereka pakai untuk machine learning. Kebiasaan kita, apa namanya, apa aja yang pernah kita beli, apa yang pernah kita sampaikan, untuk baca kita itu di-profiling sama si sosial media ini, Iya. gitu. 24 jam mungkin hilang dari posting kita. Cuman ketika di back-end server nggak dihapus, itu jadi bahan machine learning-nya mereka, Hmm. gitu. Sesuatu yang berbahaya nggak? Tergantung dari kontennya. Kalau kontennya itu beresiko buat kita, ya mungkin itu bisa dipakai sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kita nggak tahu apakah sekarang tidak beresiko atau nantinya beresiko Betul, nantinya. betul. Entar 3 tahun lagi, ternyata contoh misalkan 3 tahun lagi kita mau nyapres gitu kan. Waduh, itu konten yang kemarin tuh bikin masalah gitu. Kalau gini caranya harusnya orang-orang di dunia baik-baik dong ya. Atau makin sembunyi-sembunyi. Ya karena kita gini sih, kita bisa masalahnya kita maksudnya baik, tapi kan kita nggak tahu orang yang nggak suka sama kita, bisa Hmm. mereka pakai. Mereka bisa nyari itu juga gitu. Karena data itu ada dan bisa diakses walaupun ilegal, tapi bisa diakses. Cuman kita kan nggak tahu. Hmm. Kita mah orangnya husnuzon aja kan. Semua orang baik gitu mikirnya. Gitu dia. Karena baik lagi yang tadi ya, pernyataan bahwa tidak ada 100% sistem yang aman ya. Iya, betul. Berarti memang ada kemungkinan mau ditaruh di mana saja atau mau dipertahankan, dibentengi sebagaimanapun, masih ada Betul. kemungkinan untuk bisa diakses oleh orang lain. Masih bisa. Masih bisa. Kita break sebentar dulu. Gue cuma mau ngingetin bahwa Net Public Podcast akan selalu mendatangkan tamu-tamu yang menarik seputar IT, tech leaders, dan tentunya jangan lupa untuk klik subscribe karena kebanyakan dari penonton-penonton di Net Public tidak mengklik subscribe.
Klik subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik mengenai IT dan tren-tren teknologi terbaru. Kita masuk ke AI nih. Oke, AI bisa membuat materi phishing yang semakin terpersonalisasi. Kayak tadi, betul. bahwa mereka bisa mempelajari dari sosial media kita dan dia bisa memprofilkan kita sukanya apa. Dan maka penipuannya akan mengarah ke situ ya. Betul. Kalau misalnya kita suka makanan gitu, kita akan diiming-imingi mungkin ada resto lagi promo atau kartu kredit yang sekarang harus login lagi agar bisa dapatkan promo-promo yang lebih Betul. banyak. Betul. Bang, gua nanya dulu lah. Lu pernah kena phishing atau enggak? Sering. Kena tuh bukan dalam arti lu tertipu ya, tapi maksudnya ada usaha. Ada usaha, betul. Sering. Paling nggak sebulan sekali. Gila emang. Sekarang tuh gila. Telepon, Lewat telepon. Kebanyakan lewat telepon. pesan WA, Pesan WA sering. Kalau pesan WA. Kalau pesan WA itu hampir tiap hari malah. Instagram, Instagram jarang. email. Email tiap hari. Email karena email paling tua ya. Media komunikasi yang paling tua di digital itu kan email ya. Jadi email gua tuh udah kemana-mana lah. Udah kita puluhan tahun berkomunikasi lewat email. Ya udah dibeli si A, si B, si C. Oke. Itu jadi bahan marketing Udah mereka. bukan pribadi lagi ya email Bukan. itu ya. Kalau begitu karena udah sering kena usaha phishing, bagaimana kita bisa mengenali itu phishing atau bukan? Kalau dari email gampang. Apapun yang kita dapat udah nggak usah dipercaya. Itu nggak paling gampang. Kecuali kita yang minta. Termasuk email dari gua gitu misalnya. Itu dia. Apalagi email dari teman pribadi kan. Lu bisa nelpon gua, ngapain pakai email gitu. Iya kan? Lu nggak pernah email tiba-tiba email gitu perlu dicurigai ya seperti itu ya? Kalau gue sekarang apapun yang dari email gue curiga semua. Oke, lanjut. Gitu. Email otomatis semua curiga. Kecuali memang email kerjaan ya. Yang memang kita kenal. Telepon, kalau SMS gue udah nggak percaya. SMS tuh udah pasti semuanya nggak begitu bisa dipercaya. Telepon mungkin 70% bisa percaya. Karena ada voice AI sekarang yang bisa menyerupai suaranya lawan bicara. Kalau misalkan untuk telepon, begitu judulnya udah promo, itu gue udah nggak percaya tuh. Itu udah nggak percaya. Nah, tapi orang Indonesia banyak yang percaya. Itu yang agak Tergiur susah. kali bukannya percaya. Iya, tergiur, betul. Itu. Jadi mungkin orang Indonesia harus diajarin untuk aware. Sesuatu itu tidak semudah itulah. Jadi pemenang hadiah ini, hadiah itu, promo ini, promo itu. Itu pintu masuk mereka sebenarnya untuk menarik korban gitu. Jadi kalau misalkan kita yang biasanya nggak pernah menang sesuatu, ternyata menang sesuatu, kita kan hype tuh. Waduh, menang nih. Iya. Tapi ternyata itu adalah penipuan gitu. Tanpa kita sadari kita sudah percaya terhadap si pemberi pesan tersebut gitu kan. Ntar dihubungin balik gitu. Jadi kunci utama don't trust anyone. Kedua, coba percaya sama insting, jangan sama nafsu. Oke, itu agak susah membedakan tuh. Ya itu tadi, kita udah hype duluan, itu udah nafsu yang main. Iya. Tapi insting kita harus jalan, mau nggak mau kita harus lihat, masa iya sih gitu kan? Yang nggak pernah tadinya jadi pemenang gitu kan. Ya keberuntungan ada, cuman ya apa iya gitu. Kalau promo Bang? Kalau promo, nah promo ini agak susah sih, karena promo kan tiap hari. Saran kalau misalkan ada promo dikirimkan lewat WA, dikirimkan lewat email atau SMS, cek langsung ke sumbernya. Udah itu aja. Ada ciri-ciri tertentu nggak yang bisa memastikan ini phishing, ini penipuan? Rule of thumb-nya sesuatu yang terlalu bagus itu belum tentu benar. Too good to be true ya? Too good to be true itu belum tentu benar. Atau ada aktivitas yang harus kita lakukan yang mencurigakan bagi kita ya, bagi kita. Kita disuruh apa sih biasanya sama para penipu-penipu atau hacker itu yang bisa menentukan, oh ini pasti penipuan.
contohnya kemarin nih baru kena gua. Kena tuh duit lu hilang atau usaha aja? Usaha. Oke. Jadi kemarin gue ditelepon dari orang kecamatan. Bilangnya orang kecamatan. Kecamatan rumah lu? Kecamatan rumah gua. Dia Ya. bilang, "Pak, ini saya dari kecamatan Ciganjur, mau ngundang Bapak untuk menghadiri acara sosialisasi." Gitu kan. Nah, bagus tuh dia cara ngomongnya. Dia engage ke gue. Engage, gimana caranya supaya gue percaya omongan dia bahwa dia memang orang kecamatan. Oke. Iya kan. Dia kasih informasi bahwa nama lengkap gua, nomor telepon gue pasti udah dapat karena telepon kan. Tinggal gue di daerah mana. Itu salah satu cara untuk mereka engage trust terhadap gua. Oh, ternyata bener orang kecamatan tahu gue di mana tinggalnya. Iya. Nah, terus kemudian udah tuh, dia cuman sampai situ aja. Dia akan bilang ke korban, "Iya, nanti ada tim saya, rekan saya akan menghubungi Bapak untuk registrasi." Nah, ini nih jangan sampai kita tertipu. Karena registrasi ini tidak semua, kalau ini kan institusinya institusi formal ya. Iya. Untuk apa kita harus registrasi institusi formal? Karena mereka sudah punya data kita. Ketika itu kejadian, itu kita harus sudah alert tuh, untuk apa kita registrasi. Cuman itu yang dilakukan mereka. Nah, dia tutup telepon, nanti ada rekannya telepon lagi. "Bapak tadi rekan saya telepon ke Bapak, kita butuh data Bapak. KTP, nomor, alamat, KK pun diminta." Kemarin tuh, minta KK sama nomor Bapak WA-nya harus on. Karena kita akan kirim OTP. Ini kita harusnya sudah mulai curiga karena institusi resmi tidak akan meminta data pribadi. Kenapa? Karena mereka sudah ada mungkin SOP ya, bahwa mereka sudah punya data pribadi kita otomatis kayak pemerintahan. Mereka dari Dukcapil udah punya KTP, KK, semua data-data itu udah ada. Kenapa mereka harus minta ke kita lagi? Bank pun kalau misalkan minta, itu kita harus konsen, tanda tangan. Nah, hal-hal seperti ini kita harus mulai aware bahwa kalau yang hubungannya diminta data pribadi, itu 99% pasti itu phishing untuk menipu kita, gitu. Nah, itu setelah itu ya nggak saya kasih. Kalau gue boleh simpulkan, phishing itu meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Oke. Dan cukup bodoh juga sebenarnya. Itu kalau kita sadar. Berarti banyak orang yang tidak sadar dong. Iya sadar, benar. Karena kan dari awal kita sudah bukan dihipnotis ya? Bukan. Kita udah trust, udah di-engage dari pertama untuk kita percaya sama orang itu. Itu yang bikin kita nggak sadar, gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari belakang, iya kenapa ya kita percaya itu kan? Nyesalnya belakangan sih emang. Nah itulah, jadi kita dari awal itu kita harus sudah mulai tidak percayaan lah sama orang yang nelpon. Apalagi untuk ngasih promo, ngasih apa gitu. Kalau mereka menelpon, kan kita ada 2 cara nih sekarang nih, pakai telepon mobile, nomor biasa, itu nomor biasa atau landline atau fixed phone gitu ya, dan satu lagi pakai WA. Pada saat mereka nelpon pakai WA, mengaku sebagai institusi tertentu, Iya. apakah bisa dibilang itu 100% penipuan? Kalau sekarang mungkin iya. Karena setahu saya institusi tertentu tuh pasti punya nomor khusus ya. Dan itu biasanya mereka nggak nelpon lewat WA. Ngapain mereka nelpon pakai gratisan gitu ya? Iya, gitu. Jadi miskin banget nih institusi, semuanya pakai WA. Benar. Dan kalaupun iya, kita juga bisa ngecek di internet ini nomor punyanya institusi itu nggak, ya gitu. Jadi langkah kedua konfirmasi. Kan kita ada jeda waktu tuh, misalkan ditelepon 2 kali tuh. Jeda waktu konfirmasi, bener nggak sih nomor telepon punyanya institusi tersebut gitu kan? Iya. Kadang-kadang orang tuh nggak ngelakuin itu. Konfirmasi ulang. Mereka percaya aja. Saking sibuknya ya, gitu kan? It's just a minute away gitu loh. Kalau misalkan nggak dikonfirmasi ya yang rugi kita. Oke. Karena kalau di WA kan muncul tuh profilnya,
fotonya, Aduh, namanya gitu, nama customer service PT. anu Iya, gitu, benar. kecamatan anu. Iya. Bisa dibuat itu tapi. Iya. Bahkan kita bisa membuat diri kita menjadi orang lain di WA. Kan banyak tuh kasus-kasus yang sebelumnya. Kita nggak pernah kirim WA ke si A, si B, si C, ternyata, wah profilnya sama kok, gitu. Kayak di profil Facebook. Foto sama segala macam kita ambil tuh dari Facebook Iya. untuk bikin profil yang mirip, ya bukan mirip, sama malah, tapi bukan orang itu yang pegang. Oke. Nah, itu di WA sering kejadian sih seperti itu. Termasuk nomor rekening bisa diganti nggak namanya? Kalau sekarang belum. Walaupun kita bisa akses ke nomor rekening tersebut, itu ada kemungkinan hacker Oke. itu bisa masuk ke sana. Tapi kalau ganti nomor rekening, ya namanya ya, Iya. kalau bukan nomornya. Kalau namanya nggak bisa diganti sih. Pujo Cahyono kan cukup pasaran gitu ya. Jadi Heeh. harus perlu penipu yang namanya Pujo Cahyono agar Bisa bisa menipu jadi, rekening ya. heeh. Tapi Bisa kalau jadi. namanya nggak pasaran itu agak sulit ya. Ya, Bikin rekening dengan nama orang lain. ya, betul. Ya, kita ya misalkan ada KTP juga, KTP-nya kan sekarang sudah ada bisa pemalsuan KTP, namanya beda dikit, hurufnya beda dikit aja. Misalkan ejaan lama sama ejaan baru. Iya. Iya kan, bisa aja seperti itu. Ini masih tentang smartphone yang dipegang oleh berjuta-juta orang di Indonesia. Kalau kita lagi scrolling, masuk ke website kan suka muncul pop-up juga tuh. Nah, betul. Itu berbahaya juga nggak? Sangat berbahaya. Kita tahu ada pop-up, ya gini sih, pop-up itu bisa disusupin sama malware. Itu yang bahaya sebenarnya. Cuman kita nggak tahu itu disusupin sama malware atau enggak. Jadi ya kita anggap aja semuanya ada malware jadinya. Oke. Gitu. Terutama kalau kita main game gitu, suka muncul kan? Oh, itu banyak ya kalau main game ya. Apalagi anak-anak sekarang tuh, nggak usah anak-anak sih, dari anak-anak sampai orang dewasa main game gitu kan, game online. Itu bisa disusupin dengan malware. Tanpa kita sadari kita ngeklik, misalkan promo voucher game atau apa gitu kan, ternyata di situ ada malware-nya. Begitu itu masuk, udah tuh handphone kita bisa diambil alih sebenarnya sama orang-orang itu. Diambil alih itu maksudnya dikendalikan sama mereka atau hanya mirroring aja? Bisa mirroring, bisa. Jadi gini, ada fungsi-fungsi di dalam handphone yang bisa bukan di take over ya, disadap lah sama orang-orang tersebut. Contoh, ketika malware masuk, itu mikrofon kita bisa diakses sama mereka. Sehingga itu bisa diaktifin dalam kondisi telepon mati. Mati itu maksudnya? Maksudnya logout. Oke. Bukan turn off ya, logout. Dalam posisi logout, itu mereka bisa nyalain mikrofon. Gitu. Kamera pun bisa. Di remote maksudnya sama mereka? Di remote sama mereka. Enggak, ada yang di remote, ada yang mereka rekam dulu, terus ntar ketika nyala baru mereka kirim. Dan pengiriman itu sekarang sudah makin pinter sehingga si handphone pun kalau misalkan ada Samsung Android yang punya sistem security untuk ngelihat itu malware, itu bisa dikelabuin. Karena mengirim datanya juga bukan sebagai sesuatu yang tidak yang unsecure gitu. Mungkin dari aplikasi tertentu yang memang diinstal sama si user. Makanya harus rajin patch operating system ya? Betul, itu update, patching itu harus sering dilakukan untuk pemakai handphone ya, terutama Android lah. Itu juga kalau muncul pop-up ya, itu kan suka keselin ya. Kalau di komputer sih besar gitu. Kalau di smartphone kecil. Nggak kelihatan, betul. Itu kan ada yang X untuk agar hilang pop-up-nya gitu. Tapi ternyata ada yang disamarkan juga tanda X itu justru untuk ngeklik agar malware itu masuk. Benar? Benar sekali. Ya namanya orang niat ya. Namanya orang niat apa aja bisa gitu kan. Ya itu salah satu cara kenapa saran saya di awal tadi, jangan diklik, never trust pop-up, udah gitu aja. Langsung tutup aplikasinya kalau gitu? Langsung tutup aplikasi. Atau pop-up-nya dimatiin secara sistem? Bisa pop-up dimatiin secara, misalkan di browsernya itu bisa dimatiin pop-up atau di reject. Cuman kan kadang-kadang
kita nggak tahu apa yang diklik kita main, let's say kita main game nih, Iya. nggak tahu diklik itu hidup lagi. Ada lagi gitu kan. Oke, apalagi kalau si pop-up itu muncul terus minta diklik agar nyawanya nambah jadi 10. Wah, langsung nih, wah diklik terus. Itu dia tuh. Komputer sama aja. Sama, ya handphone sama komputer kan cuma beda komputer kecil. Sama. Lu udah sampai taraf paranoid atau belum menghadapi internet yang sangat berbahaya ini sekarang? Karena gue praktisi ya, jadi dari awal gue nggak tahu nih paranoid apa enggak, tapi gue udah nggak percaya lagi ya, apapun yang ada, let's say pop-up tadi itu 100% gue nggak percaya, nggak pernah gue klik lah itu. Apakah itu paranoid atau enggak gue nggak tahu. Karena saking terbiasanya jangan-jangan. Awal-awalnya paranoid tapi lama-lama kebiasaan. Ya udah kebiasaan gitu. Artinya itu harus di build up ya. Betul. Budaya untuk paranoid. Gue nggak bilang paranoid, kebiasaan. Awareness. Awareness. Iya. Karena pop-up itu sangat pengaruh sekali kan pada saat kita mau baca berita gitu misalnya. Iya, itu kan sumber pendapatan dari website itu kan Betul, memang dari iklan kan. Dari iklan, benar. Kalau dia muncul artinya ada pendapatan bagi mereka. Kalaupun kita matikan, mereka nggak ada pendapatan. Gitu. Dan juga blocking banget tuh si iklan itu tuh. Betul, bisa di mana-mana itu kanan, atas, bawah semuanya. Bagian kontennya cuma segini. Kalau gitu gue sarankanlah kepada media-media ataupun para website yang punya website itu kalau muncul pop-up kan jangan gede-gede. Atau tiap 3 detik hilang misalnya. Ya mungkin bisa seperti itu. Agar kita menghindari untuk diklik ya. Iya. Bang, kita break dulu sebentar. Oke. Saya mau ngingetin lagi kepada para penonton Net Public, semakin menarik percakapan kita dengan praktisi cybersecurity Pujo Cahyono, tapi pastikan untuk klik dulu subscribe dari channel kami, dan kami akan mendatangkan tamu-tamu yang pastinya menarik untuk tren teknologi di Indonesia dan global. Bang Pujo, masuk ke section berikutnya, kita ngomong tentang pengamanan di aplikasi, di device. Sekarang ada face recognition, ada sidik jari, ada password gaya lama yang mengetikkan simbol-simbol dan karakter. Di antara semua itu paling lemah yang mana dulu? Paling lemah password yang zaman dulu. Oh ya? Ya, jadi password zaman dulu, terus kemudian kita walaupun kita udah masukkan huruf, karakter khusus apa segala emoji kali berikutnya. Ya itu karena itu yang paling lama dan berarti paling gampang di crack lah. Karena toolsnya banyak ya untuk crack itu. Terus kemudian kita ada masuk ke passwordless dengan biometrik, dengan OTP, itu passwordless tuh. Itu next level. Gitu. Nah, dari dua itu yang paling lemah ya password. Gitu. Walaupun kita bisa masukin strong password, tapi tetap yang namanya password bisa di jebol lah, bisa di crack gitu. Walaupun sudah pakai yang akan ada website tuh yang mengukur seberapa kuat password. Ya, gue pernah masukin password katanya 5 tahun baru bisa di crack. 5 tahun, ya. Itu pada kenyataannya benar-benar 5 tahun atau enggak? 5 tahun itu kan dengan komputer pikirannya dia. Tapi kan komputer kecepatannya makin lama makin tinggi nih. 5 tahun bisa jadi 1 bulan kalau misalkan komputer makin cepat gitu. Karena kan itu hitungan ya, perhitungan. Apalagi dengan quantum computing nantinya itu dia. Cuman kedipan mata aja jangan-jangan bisa jadi crack itu password ya. Bisa jadi. Apalagi tadi kita ngomong di social engineering, itu bisa kita tahu kebiasaan orang itu bikin password seperti apa di social engineering itu. Oh ya? Bisa jadi. Walaupun kita udah nggak pakai tanggal ulang tahun, tanggal ulang tahun, iya. Nama-nama anjing peliharaan, kucing peliharaan. Bisa jadi. Alamat apa segala macam. Yang pasti jangan admin 123 lah ya. Nah itu dia. Aduh, itu sering ketemu tuh. Masih nggak? Pengalaman saya di institusi masih ada yang seperti itu. Masih ada. Dengan berita sebesar-besarnya masih ada yang pakai. Masih ada. Institusi pemerintah ya terutama. Itu mereka masih ada. Tapi kalau yang swasta udah jarang. Gantilah jadi admin 12345 kali. Atau admin 2025 nih misalnya.
Masih ada. Jangan-jangan itu password pertama yang dicoba sama hacker ketika masuk ke institusi di Indonesia. Wah, itu dia. Ya kan sering udah banyak beritanya ini ya, karena mereka lengah seperti itu. Bang, nih ada lagi kebiasaan kita di mana mau pakai aplikasi apa aja pakai akun Google. Iya. Iya. Ya males lah ya bikin password apa, males bikin password baru. Betul, betul. Nanti ujung-ujungnya lupa password barunya apa. Betul, apalagi umuran udah di atas gocap nih. Masa juga dicatat di buku. Di buku. Password itu gitu. Kalau hilang nanti lebih pusing lagi Benar. ngurusinnya. Panjang nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Aman nggak dengan cara itu? Sekarang kalau misalkan masih dia belum mengaktifkan multi-factor authentication, belum aman. Tapi selama dia aktifin itu multi-factor authentication, lebih aman. Saya nggak bilang itu jauh lebih aman, nggak, cuman lebih aman gitu aja. Oke, kan juga biasanya kalau ada yang berusaha mengakses, si Google rajin lah ya, ngasih tahu. Ngasih Nih ada yang tahu. masuk nih, Betul. asal jangan terlambat nanya aja ya gitu ya. Betul, betul. Jo, lu kemarin pakai akses Google gua. Kemarin nanyanya, sekarang baru nanya. Benar. Kan sekarang kalau Google multi-factor-nya udah disambungin ke handphone gitu. Jadi dia sudah multi-factor, aktifin, langsung nanya lewat WA atau lewat SMS. Dan itu hanya satu nomor yang bisa dipakai? Sebenarnya Bisa beberapa nomor sih, bisa beberapa nomor. Cuman untuk merubah atau mengganti nomor tersebut kan menambah gitu, tetap harus multi-factor gitu. Dan multi-factor-nya itu bisa biometrik atau password lagi gitu, atau OTP gitu. Ya jauh lebih aman dibanding hanya cuman single. Jadi password lemah ya? Lemah. Tapi sebelumnya kalau dimintanya password, password seperti apa yang sebaiknya dipakai atau diciptakan? Oh. Buat orang biasa aja lah. Ya, kalau misalkan orang biasa, ini beratnya. Kita kan bikin password maunya yang gampang diingat ya. Iya. Terus abis itu ntar kalau misalkan gampang diingat, gampang di-crack. Kalau misalkan mau sih sebenarnya kita bikin strong password. Tapi masalahnya itu nggak gampang diingat. Yang jadi kendala kalau nggak gampang diingat, kita akan simpen itu di handphone itu juga, di notepad atau di note handphone itu juga yang gampang dibaca. Nah, ini sebenarnya risiko, tapi ya salah satu cara seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan bisa strong password lebih gampang, kita bikin yang panjang aja. Panjang itu berapa karakter? Lebih dari berapa karakter? 10. Lebih dari 10. Lebih dari 10. Mungkin satu phrase, kalimat, bikin kalimat gitu. Kalimat yang logis atau kalimat yang nggak logis? Mau judul buku bisa, mau satu kata-kata puitis juga bisa, dan itu juga dirubah, misalkan karakter diganti karakternya jadi simbol, ditambahkan itu ya huruf besar, huruf kecil gitu. Itu akan mempersulit atau menambah waktu untuk si mesin cracker itu untuk meng-crack password. Oke. Semakin panjang semakin lama lah kira-kira gitu. Jadi harus ada huruf besar, huruf kecil, pasti angka, karakter khusus. Itu harus ada itu. Dan dibikin panjang. Kalau perlu 20 karakter lah. Jadi makin lama. Orang malas juga mau nebak gitu kan. Oke. Jadi admin 1 sampai 20. Bisa. Kembali ke biometrik ya. Iya. Sidik jari, pengenalan wajah, sampai ada sekarang retina. Jadi antara device-device tertentu aja. Betul. Yang paling lemah yang mana? Sidik jari. Oh ya? Sidik jari paling lemah. Bukan pengenalan wajah ya? Nah, contohnya misalkan gini. Oke. Ini kalau para bapak-bapak yang nakal gitu kan, menyimpan sesuatu di handphone gitu kan. Terus dia ketiduran, istrinya boleh dong ambil handphonenya terus habis itu dimasukin. Baik. Nah, terbuka lah itu handphone kan. Iya. Nah, tahu-tahu ntar rahasia-rahasianya. Ini semua kebuka, dilihat, wah ternyata gini. Kejadian. Itu
misalkan di keluarga. Lagi tidur, ditempelin gitu. Ditempelin. Kalau di di corporate, sidik jari lebih private sih sebenarnya. Tapi itu tidak menghilangkan kemungkinan bahwa sidik jari juga bisa dipalsuin. Pakai jari-jarian gitu. Pakai jari-jarian, ada alatnya. Jadi yang di film itu beneran? Itu dijual online masalahnya sekarang. Wow. Itu bisa dibeli gitu online. Dark web? Enggak, di online itu bisa kok, pakai lilin aja bisa sebenarnya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan wajah itu lebih lebih secure. Karena kalau lagi tidur nggak bisa ya? Kalau lagi tidur biasanya enggak, kan matanya ketutup. Iya. Gitu. Nah, paling secure retina. Tapi bukan berarti nggak bisa dibuka juga. Bukan Kan berarti nggak lu bisa bilang dibuka. tadi 99% gitu Iya. kan? Tetap bisa dibuka. Makanya ini dari awal nggak ada yang 100% secure. Di dunia digital tuh nggak ada yang 100%. Tapi kalau di Cina itu kita lihat ada pembayaran yang pakai telapak tangan. Ya, Itu sama dengan sidik jari. Sama dengan sidik jari. Cuma lebih besar aja. Cuman lebih banyak aja yang dihitung itu aja. Sama kayak tadi password yang 5 karakter, 8 karakter sama 30 karakter sama. Oke. Lebih lama aja. Iya, Gitu. iya. Sama lilinya juga perlu lebih besar ya kalau kita buat tangan yang lebih besar juga ya. Iya, benar. Untuk di perusahaan, apakah perlu ada kombinasi antara password, kemudian biometrik? Ya. Di corporate enterprise itu seharusnya ya, itu sudah, ya kita kan sering ya bikin pelatihan, training. Itu highly recommended lah untuk bikin multi-factor authentication. Dan itu harus. Kenapa? Karena mereka pikir, ini kan orang-orang perusahaan sendiri yang pakai, gitu kan. Iya. Jadi feeling itu tuh nggak boleh di perusahaan. Tetap di perusahaan ini tetap harus ada yang namanya awareness, yang namanya don't trust anyone tuh tetap harus ada. Karena kita nggak tahu musuh kita akan pakai siapa di dalam. Iya kan? Apalagi perusahaan-perusahaan yang memang memegang data-data sensitif lah. Kan contoh misalkan kayak Tokopedia, Shopee, itu kan data-data finansial kita kan disimpan di mereka. Iya, ada kartu kredit, ada rekening gitu. Nah, kita nggak tahu musuh itu akan masuk lewat mana. Jadi seharusnya ya orang-orang itu punya high awareness karena mereka itu megang data orang gitu. Jadi yang namanya multi-factor tuh udah kewajiban sebenarnya. Itu dari level yang bawah sampai atas. Dan mereka mungkin harus udah mulai di training untuk supaya tiap berapa waktu ganti password. Gitu. Kan sekarang udah ada yang pakai token tuh. Iya. Kalau malas nginget password ya pakai token. Iya. Automatic generate password itu ya. Automatic generate password gitu. Trennya kan sekarang juga kerja di mana saja, work from anywhere, termasuk di kafe. Betul. Sedangkan di kafe itu adanya public wifi. Betul. Nggak aman dong ya di situ ya? Sama sekali nggak aman itu. Itu sama sekali nggak aman. Jadi alat untuk men-logging komunikasi yang ada di routernya wifi itu sudah banyak ada sekarang. Jadi apalagi memang komunikasinya itu terbuka ya, nggak lewat VPN. Itu sama sekali nggak aman udah. Jangan kalau begitu. Kalau saran saya lebih baik tethering aja ke handphone. Lebih aman tethering? Lebih aman karena kita kan lebih trust ke. Oke. Bukannya paling aman, tapi maksudnya lebih aman ya? Lebih aman. Daripada public wifi masuk kafe itu ya? Walaupun masuk VPN? VPN lebih aman. Jadi lewat tethering ke handphone, tapi lewat VPN. Itu lebih aman, jauh lebih aman. VPN gratisan? Saran saya jangan. Walaupun itu lebih aman gitu ya, tapi saran saya jangan. Karena kita nggak tahu di servernya VPN sana ternyata dibuka, terus kita nggak tahu, apalagi gratis kan. Bisa jadi komunikasi kita juga di-logging di sana. Saya sebagai orang awam lagi ya, saya masuk pakai VPN, masuk ke mobile banking pakai public wifi. Oke. Tipsnya apa milih VPN yang paling tepat? Beda sama orang udah kerja nih dikasih lu VPN-nya ini nih, jangan pakai VPN yang lain. Itu udah jelas ya. Iya.
keamanannya dijamin oleh perusahaan tersebut. Betul. Tapi sebagai pribadi, VPN apa yang sebaiknya saya pilih? Kalau bisa sih yang berbayar. Jadi kita bisa si VPN bisa kita minta pertanggungjawabannya. Karena ketika kita bayar, kita kan sewa services mereka ya. Ya mereka harus bertanggung jawab terhadap itu. Tapi kalau misalkan kita pilih yang gratisan, kita mau nuntut ke siapa? Tapi jaminan nggak bahwa provider VPN ini menyimpan atau tidak menyimpan data-data kita? Itu kan semua traffic yang masuk ke internet pasti ke-capture dong oleh Pasti. mereka dong. Pasti ke-capture, tapi dalam bentuk terenkripsi atau enggak. Gitu. Kalau misalkan masih terenkripsi, ya sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau sama mereka di backend di dekripsi, itu yang jadi masalah. Gitu. Nah, tapi dengan adanya misalkan kita berbayar, kita sudah menandatangani perjanjian antara si provider sama kita, ini nggak bakalan ada di dekripsi di backend kan. Itu yang kita bisa tuntut sebenarnya. Nah, apakah peraturan undang-undang di Indonesia bisa mempidanakan itu saya belum tahu tuh. Apalagi perjanjiannya panjang. Panjang kita malas baca gitu ya. Terus nggak agree ya terakhir ya. Tapi ya VPN kan ada yang dari luar, ada yang dari Indonesia kan. Iya. Nah, kalau dari luar kita agak sulit tuh ntar untuk minta pertanggungjawabannya. Cuman kalau VPN yang ada di lokal, mungkin kita lebih gampang untuk minta pertanggungjawabannya. Atau paling enggak VPN yang originalnya dari luar, tapi ada PT-nya di Indonesia gitu misalnya? Bisa, selama kita bisa meminta pertanggungjawabannya secara undang-undang di Indonesia, itu lebih disarankan. Oke, keluar duit lagi dong demi keamanan ya? Demi keamanan. Kan memang bisnisnya di situ. Gue punya pertanyaan terakhir. Keamanan itu nggak gratis kan? Pasti. Pertama ada antivirus kali udah ketinggalan ya sekarang istilahnya ya. Solusi keamanan gratis, terus kemudian VPN gratis. Itu sebaiknya tidak usah dipakai lagi. Sebaiknya kita ke yang berbayar. Enggak juga sih. Untuk orang-orang tertentu pakai yang gratisan pun masih dalam tahap level tertentu ya. Itu masih oke lah dipakai. Sampai mana level tertentunya? Untuk pemakaian pribadi mungkin 80% masih aman ya. Tapi begitu kita sudah masuk ke level corporate enterprise, itu lebih baik jangan pakai yang gratisan. Mobile banking? Pribadi? Mobile banking di mobile banking itu biasanya mereka sudah mensyaratkan VPN dan di dalam aplikasi memang sudah di-engage untuk menjalankan VPN-nya itu. Jadi gue nggak perlu pakai VPN third party lagi untuk menjalankan mobile banking? Sebenarnya itu sudah aman sih kalau menurut gue ya. Tapi kalau misalkan mau lebih aman ya pakai VPN lagi. Gue nambah ya pertanyaan satu lagi ya. Bang, ini ada bercandaan juga nih di level korporasi nih. Jangan-jangan pagar gue lebih mahal daripada aplikasi gue. Iya benar. Sebagai praktisi dari keamanan cyber, tanggapan lu seperti apa? Tergantung dari seberapa si corporate menilai tingkat risiko yang dia berani tanggung sebenarnya. Gitu. Jadi selama dia memperhitungkan risiko dia nilainya let's say 1.000, dia untuk beli pagar yang nilainya 20, 50 itu it's worth it. Tapi begitu dia menilai kerugian yang akan dia tanggung itu misalkan cuma 10, terus dia beli pagar yang tadi sebutnya nilainya 100, jadi nggak worth it. Gitu. Jadi itu mungkin di bagian resiko ya. Seberapa banyak dia bisa menilai tingkat risiko kebocoran data, ya hal-hal seperti itu, hacking apa segala macam, bisa merugikan corporate tadi, institusi tersebut. Bang, kita sudah dulu ya. Oke. Pembicaraan kita hari ini. Gue rasa semakin hari nanti juga semakin berbahaya, jadi kita pasti punya isu-isu mengenai keamanan lagi yang bisa kita obrolin. Betul. Karena semakin ke sana kita belum tahu berarti isu-isu keamanannya seperti apa. Ya. Baru yang kita hadapi sekarang. Belum masuk ke quantum computing kan seperti yang lu bilang tadi itu. Ya, itu mau belum bikin tuh. password kayak gimana lagi nih kita nanti. Bisa paling secure gitu kan.
Betul. Yang tadinya lu bilang tadi 5 tahun kali dalam kedipan mata pakai quantum computing sudah kebuka. Bisa jadi, betul. Jadi bukannya kita berhenti untuk memakai internet, bukan berarti kita berhenti memakai teknologi, Iyalah, bagaimana cara kita menyikapinya dan bagaimana benar, cara kita waspada betul. agar resiko itu bisa semakin berkurang. Berkurang, nggak mungkin hilang. Nggak mungkin hilang. Bang Ujo, terima kasih ya. Sip, thank Sampai you. ketemu lagi Bang Ujo. Siap, thank you.